Ya, balik lagi sama gue berdua di United Millennial. Gimana semalam? Sampah banget mainnya. Sampah, jadi sampah. Bruno efek banget sih kalau menurut gue. Parah. Kalau Bruno underperform, udah kelar. Nggak. Terus juga nggak ada yang... Biasanya kan kalau Bruno underperform, ada Rashford yang bisa gantiin buat nopangnya. Ya, Tapi Rashford kan kita tahu lawan City kemarin dia masalah ankle ya kan. tuh apalagi semalam juga Mas Rizal lagi-lagi tidak menampilkan performa terbaiknya. Gue heran banget sama dia, Pet. Kayak dia kalau lu perhatiin semalam ya, jogging pertama, ngepres ogah-ogahan, Tuh, terus body kalah, terus tuh ibaratnya nahan bola kelepas mulu, sampai yang gocek juga. itu yang dia apa mau gosok voucher tuh sampai backnya Milan. Iye, Mas siapa ya? Salametres gocek tuh sama siapa ya? Dia ngobrol dia tuh sambil jalan. Terus Martial kayak ekspresi gocek mukanya kayak gocek gitu. pun aja kadang 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 lewat kadang enggak, jadi mut-mutan, heran Iya, gue. Jadi tapi shot on target bisanya pertama kita bisanya dia loh. apa Tapi shot on target pertama kita dia. di luar itu, dia ngapain? Nggak ada. Cuma bikin shot on target pertama doang. Ya Ya, kita, dari gue iya. sih, gue cuma dikit aja sih kayak review semalam, kayak mungkin dari babak pertama itu bener-bener. Gue sih dari preview kemarin, gue nggak expect ya, kayak kita tahu Milan dengan ditinggal 7 pemain intinya, ya kita bakal mungkin hampir semua pandit, hampir semua rata-rata, hampir semua yang ngerti bola pun bilang MU ini bakal nguasain jalan laga. Soalnya kenapa? Dengan kita tahu MU yang kemarin habis menang lawan City 2-0, dan semalam tuh gue heran, masa iya nggak ada sedikit pun basian-basian Iya, semangatnya euforia setelah ya, kita menang lawan euforianya. City. Uh, Iya dan Masa gue iya nggak ada gitu? dan yang gue nggak habis pikir tuh beberapa menit babak pertama ya koordinasi untuk apa ya untuk gelandang bertahannya itu kayak kurang 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 efektif seperti biasanya gitu dan sama main belakangnya ya Uh, bisa terbukti ya kayak gol pertamanya si Leao kan itu untung aja masih offside ya kan AWB narik ke depan uh, Kelly juga narik ke depan Maguire balik ke depan nah, dan untuk kalau gol kedua itu sih menurut gue itu salah satu kecerobohan 50-50 lah dari ya, kan ya. Kita juga nggak tahu ya juga kan ibaratnya. eh, tapi kalau misalkan gue lihat dari angle sebelah sini sih emang kan kena kena tipis banget kan tangan ya tapi Uh, di luar faktor itu gue bilang ya kalau misalkan kenapa bisa gol ya itu karena kecerobohan dari pemain lini belakangnya gitu loh ya kan soalnya itu nggak apa ya kayak nggak dipegang si si yeah, ini siapa Casey, Casey Casey, Frank Casey. si Casey nggak dipegang jadi cuman kayak dia dibiarin aja Maguire juga Maguire juga apa namanya jaganya juga di antara sama yang sebelah kirinya dia terus Matic juga Hmm. nggak menghalau ya jadi ruang tembak ada ya di syuting aja dan kalau menurut pun gue itu nggak dicek VAR juga gol ya gue terima gitu loh Ya. karena itu benar-benar Kalau pure kesalahan dari pemain Unitednya dari main markingnya ya, nggak pada benar gitu. kalau dari gua tambahan sedikit sih buat babak pertama, kayak apa ya, kayak Matic ini tuh, ya kita tahu lah dia emang gerak, kalau dia tuh kalau megang bola tuh emang selalu dia kayak bisa dibilang tuh ngehambat ngehambat aliran bolanya, kita tahu lah dengan Nggak cepat kalau dia aliran bolanya. dia kayak kayak kalau 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 gue yang gue lihat ya, dia kayak kebanyakan mikir, kayak Ya harus kemananya gitu loh. sebenarnya kalau misalkan dia Nah, kalau kalau menurut lu bilang kebanyakan mikir lu sebenarnya harus ngeliat juga temen lu ngebuka ruang atau enggak untuk dia gitu loh sebenarnya. iya iya, paham, gue paham maksud gue Hmm. dengan eh, lu kalau ya, lagi-lagi balik ke situasional sih, kayak ketika lu harusnya ibarat counter, terus teman-teman udah pada ngebuka ruang, kalau lu perhatiin beberapa kali patch malam, harusnya dia passing, dia malah tahan bola,
capping kanan, capping kiri gitu loh. Mm-mm. Maksudnya contoh kayak kemarin Teles sama Dan James udah buka ruang ke kiri, Bruno di kanan, Mm. Martial udah masuk ke tengah. Dia Mm. malah capping kanan, oper ke McTom. Nah itu yang kayak Iya, ibaratnya malah ngehambat momentum menghambat gitu sih, loh. Uh, menghambat. Dan terus menurut gue juga McTom sama Matic ini bukan partner yang bagus loh gitu menurut gue. Dan uh, nggak beda sama McTom sama Fred atau enggak Matic sama Fred gitu loh. yeah. Dan ketara banget semalam nggak ada si Fred ini di posisi biasanya itu kayak pemain-pemain gelandang Milan itu bisa ngacak-ngacak pertahanan net gitu loh, nggak ada yang Yeah. nggak clearance clearance seperti Fred gitu, nggak ada yang ngejar, nggak ada yang ngepres, nggak ada yang apa stopping ball kayak kayak yang biasa Fred lakuin gitu loh. Ya balik lagi ya, itu juga kondisi tim, pemilihan tim ya kita Ya, juga nggak kar- tahu lah, kar- maksudnya oleh yang tahu kan dalamnya gimana kan. karena gue ngerti karena kan kita besok minggu lawan West Ham kan, jadi Pep Nah, yang lebih kita tahu baik juga lagi naik naik juga ya kan performanya lebih kan. Di West Ham luar juga kan besok Lingard nggak main. West Ham kan peringkat 4 kalau nggak salah kan sekarang di bawahnya peringkat 5 sorry 5, 5 4 kan Chelsea. 4 Chelsea ya pokoknya pokoknya Chelsea. poinnya nggak jauh nggak beda Ya, nah sama United dan kalau menurut gue semalam permainan Alex Telles itu juga apa ya bisa dibilang nggak jelek-jelek amat gitu loh. tapi menurut gua Alex Telles tuh semalam pasif, Pet. Ngerti gak Iya lo? sebenarnya Ya, dia gua tahu sih dia nggak, kalau menurut gua juga dia juga nggak chemistry-nya nggak kayak kita tahu lah Luke Shaw kalau Rashford gimana chemistry-nya kan. ngerti ngerti Jadi dan James sama dia dia tuh juga, kayak saling bingung gitu loh. dan dia juga udah lama nggak pernah dimainin gitu loh. Beberapa Ah, pertandingan terakhir kan Xiao yang mainin gue tuh paling kesel banget sama fans-fans kardus ini pada goblok-goblok semua yang gue kemarin gue lihat di komen-komennya yang bilang Teles out eh lu pada bego apa gimana gitu ya kan lu kemarin Teles masuk ke United lu pada sorak-sorak semua lu bilang sekalinya Shaw main Shaw jelek akhirnya Shaw bisa bounce back kayak sekarang terus Teles dimainin lagi lu bilang Teles out Teles mainnya jelek gini-gini segala macam nggak, Pet. Mungkin dia kira Luke Shaw itu robot, ya kan? Yang iya bisa iya dicas sekali cas nih, dan kalau ibaratnya robot nih, kalau sepeda listrik 12 jam udah sembuh. iya makanya Kan dan kita minggu ini kita iya main Jumat, minggu lawannya sama loh Minggu gitu lawan West Ham. gue tuh kesel banget ya baca-baca komen-komen orang semalam tuh kayak kenapa mainin Teles terus Teles disuruh out Teles disuruh tarik segala macem olehnya dibego-begoin lu nggak mikir gitu kan back kiri kita tuh cuman Shaw sama Teles gitu ya kan Brandon Williams itu aslinya Brandon kiri Willy dia. ya seharusnya kiri Aslinya tapi back kiri. tapi kan sekarang ini kanan kan pelapisnya si AWB Iya. kan yang gue nggak habis pikir tuh kayak Teles out ngapain lu kemarin Teles Apa kesini juga kan, Pet, apa juga kalau yang jelek dibilang out, Pet. Kalau iya Haryono main di MU juga kalau jelek juga dibilang Haryono out, iya ya tuh kan? gue nggak habis mikir otaknya tuh pada kemana gitu lu nggak Eh, balik lagi gue bilang lu nggak boleh ngeliat dari cuma satu match ini gitu loh lu harus bisa ngeliat dari semua kondisi gitu tapi kayak unik sih, Pet. Lu ngerasa sekali sih kayak MU sekarang tuh kayak sebuah siklus. Kayak ibaratnya kemarin yang kita bisa menang lawan Liverpool 3-2 hmm. di FA Cup, besoknya kita lawan Sheffield kemarin, terus juga kita kemarin menang City 2-0 di Etihad. Kemarin kita seri lawan lawan Milan dan mainnya ancur-ancuran. Ya mungkin Gue gini ya, bilang, balik lagi kayak waktu itu lu pernah lu bilang, kalau misalkan kita United itu melawan tim yang skuadnya di atas satu level di atas United, mereka iya, punya yeah, mentalitas, punya moralitas yang pengen daya juangnya gue pengen menang nih lawan dia nih gitu. Sedangkan yeah. kalau misalkan kayak skuadnya di bawahnya United atau skuadnya setara dengan United, itu kayak ya mainnya kayak nggak sebiasanya kalau misalkan dia lagi laga-laga lawan tim yang besar gitu loh. Kayak yang Iya, waktu itu lo itu bilang, bisa jadi karena itu. gue nggak tahu sih itu faktor mental atau faktor, kalau misalkan dibilang sifat mah jelek banget ya, kayak nggak respect Iya. banget sama lawan gitu kan. Ya Mm-mm. mungkin mental sih belum 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 ada yang bisa, bukan Masih belum ada yang masih bisa sih. inkonsisten lah ya. Benar. Sama Dan kalau gue apa, kalau gue mau nanya nih, kalau menurut lu Greenwood semalam gimana tuh, Bet? baru banget gue mau ngomongin dia.
gimana ya? Seharusnya dia udah harus ketar-ketir sih ya, waspada dengan adanya Amad Diallo yang semalam diganti Martial dan bisa bikin gol. Seharusnya dia harus Harusnya. waspada sama Diallo. Mungkin harusnya ya, coba deh kalau Dek Greenwood, Dek Greenwood nonton nih The konten Greenwood kita. yang bertato. Coba deh hapus dulu tatonya deh. Siapa tahu ngurangin beban ya kan. Dosa kali Kalau ada itu, tato kan haram. keberatan, siapa tahu. Ya enggak, siapa kita nggak ngelarang itu Iya, bertato. Tapi kan iya. kenapa semenjak kamu bertato, kamu kok jadi jelek banget mainnya? Ke bawah sama Foden sih. Sedangkan Foden aja bagus. Salah bergaul ini dia, salah Foden. bergaul. Nah, di luar dia sama Foden kan juga banyak kan yang kayak Iya, kita tahu lah di sama pacarnya sama kan. cewek ya sama pacarnya gimana konfliknya dari dia tato terus sama Foden ditambah begitu ya Atau enggak jiwa menurut mudanya udah harus mulai dikontrol lah jangan jangan saya, jangan kayak liar lah. ya menurut juga gue takutnya sih apa ya, kutukan nomor ya, terlalu terlalu berat gitu nomor yang dipakai sekarang gitu ya kan. Jadi Hmm. pakai nomor 11 kan. Ya gue takutnya aja karena keberatan nomor gitu loh, misalnya jadi beban tersendiri. Seharusnya sih enggak sih, seharusnya kan ya itu Keberatan tato. kalau seharusnya kalau Keberatan nomor mah nomor tato. Keramat United kan 10 7 itu kan, 11 mah. Gigs bro, lu Oh make warisan iya. dari Gigs, Oh iya, 11 gig sih. Iya gimana betul nggak sih. berat. Mm-mm. eh Lu harus mengemban tugas 11 gigs ya. ya 11 tuh pernah dipakai Yanuzai. Iya, dan ya itu. Yanuzai aja berat banget pakai 11. Ya Nuzaj kan juga orang Wales, dikira jadi the next-nya Ryan Giggs malah. Ya, gitulah. Dia Wales kan ya ya? Belgia, Belgia Oh iya, dong. Belgia. Yang Wales, Belgia, Wales dan Wales. game. Wales Dan dan James game. Wales. Untuk ngebahas pemain sih gue, yang menurut gue yang kayak tadi gue bilang ya, pemainnya juga pada nggak nggak sebiasanya kalau misalkan lawan tim besar yang di atas tingkatnya mereka gitu. Semalam itu menurut gua Bruno itu penampilan jeleknya ketutup satu assist yang gokil sama dari dia. Dah, Ya, itu doang. dan gue kalian mau bahas Ahmad Diallo, iya kayak waktu itu gue pernah bilang ya di konten episode berapa ya gue lupa. Mainin aja gitu loh. Ini anak tuh mainin aja. Dan terbukti kan oleh semalam narik Martial yang mainnya nggak bagus di babak pertama dan masukin Ahmad. Yeah. Dan akhirnya dia bisa bikin gol gitu. Bisa bikin gol pembuka walaupun kita seri. Seenggaknya ya kita nggak tahu ini harinya dia atau enggak gitu loh. Lu mainin aja, lu kelas aja ke ini orang gitu kan. Lu mainin, dia punya kualitas, ya coba aja lu mainin dan akhirnya dia bisa bikin gol. Dan gue applause banget sih sama asisnya Bruno Yeah. semalam, Buat gila. asis banget bro itu bro. Dan dan Gokil. untuk Ahmad juga, pergerakan tanpa bolanya sebelum dia dioper sama Bruno dan dia ngeliat ada celah, dan ya itulah yang dibutuhin pemain lain, Dan buka ruang. menurut gua di babak kedua dengan masuknya Amad Diallo, permainan MU jadi lebih aktif dibanding Iya, dengan adanya Mas Greenwood Rizal. Mas Rizal tuh babak pertama ada Mas Rizal itu babak pertama tuh benar-benar pasif banget mainnya. pasti, tapi Kayak kan ibaratnya oper kanan kiri tengah, kalau kanan kiri kena tengah, pengen ke depan, hilang bola, kerebut, ya, press lagi. Itu tapi kayak dia nggak ada win-win solution lah di babak pertama tapi si menurut gua. Ahmad itu kan gantiin posisinya si Greenwood kan sebenarnya, walaupun dia Ya, diganti Martial, Greenwood didorong jadi striker. Walaupun dia didorong jadi striker juga, iya lagi dan lagi kita bisa lihat, saksikan semua, ya, nggak ada efektifnya gitu loh mainin Greenwood di striker juga. Iya emang ya harus intinya beli pemain depan sih kalau gue bilang. wah Halan harga mati Halan udah. Harus Halan harga harus mati. beli pemain, kalau bisa dua, Kalau striker sama sayap kanan. back back tengah gua. Oh kalau gue, ya itu nanti lah kita bahas nanti di konten selanjutnya lah. Kalau untuk Iya, ya. pemain-pemain itu, ya untuk semalam sih
Milan juga mainnya kalau Nggak gue bisa expect lah, kita bilang nggak expect Milan iya main nggak begitu. expect sih, dan peluangnya mereka kalau gue bilang lebih lebih berbahaya daripada kita ya, Ya dari jauh, babak jauh, pertama dan babak kedua. jauh. Dan balik lagi kita kebobolan sama bola mati, set piece corner, Dan menit akhir, nyakit, dan menit akhir nyakit. lagi-lagi penyakit, penyakit. Nah, yang ini kenapa gua apa ya, takut banget lawan West Ham besok. Apa kita sedikit kasih preview kali ya lawan West Ham, Pet? Iya boleh. Enggak, gimana lu udah kelar belum nge-review semalam? Gue sih udah Gue apa yang sih mau udah di-review sih. lagi dari gue. Iya, gue juga pengen Emang udah, gue bahas lagi iya, emang udah yang udah apek aja lah. review gue ya udah. Oh, satu lagi. Maguire gimana? Kita belum bahas tuh. Depan gawang menurut lu. Untuk Maguire sih Sama kemarin Dan James. sama peluang yang dia yang harusnya para fans ingin gol ya. Itu kan gini ya, gue setuju sama Bang Panji gitu kan. Dia bilang Maguire ini defender gitu kan. Bukan striker yang tugasnya bikin gol. Dia ini menjaga Ah, pertahanan. Sedangkan striker kayak Torres yang bilang, terus Werner, terus dan lain-lain, ya mereka kalau misalkan nggak bisa bikin gol kayak gitu, ya lu boleh ngehujat dia, lu enggak. boleh komen. Kayak kali ibaratnya tuh kayak semalam tuh Maguire tuh shit happen banget buat dia banget itu. Iya, Kayak dan bener-bener sialnya dia banget semalam. dan dia juga kayak kayak kurang siap gitu loh dapetin bola sundulan dari Bruno, Ah, ya iya, kan? iya. Kaget Ya, juga gue. ya lu mau gimana kalau emang gitu belum takdirnya juga ya, lu nggak bisa lu inilah, nggak bisa lu Iya. Yeah. komen Dan lu James, gitu. Menurut gue gitu deh Dan James. Dan James menurut gue ya mainnya nggak sebagus match-match sebelumnya ya. Itu mungkin karena faktor dia ditaruh di sebelah kiri gitu, bukan di sebelah kanan. Ya, Ya karena menurut kalau sih menurut gitu. gua kalau opini gua dia tuh lebih bagus main di sebelah kanan. Soalnya kenapa? Mm-mm. Dengan dia bisa adu sprint begitu terus dia langsung umpan. Kalau Mm. main di sebelah kiri itu dia harus ibaratnya nyisir ke kanan dulu baru Iya, ntar dia nyari. Nah, jadi adusnya bisa satu langkah jadi dua langkah gitu. iya benar karena dia tipe pemain bukan yang benar-benar bisa cut cut inside gitu ya kan. Ya, Kalau misalkan lu kayak Robin gitu kan emang ciri khasnya dia lah cut inside masuk ke dalam gitu. yeah. Kalau untuk Dan James ya dia masih belum bisa lah, mungkin nanti ke depannya dia harus latihan seperti itu ya kan. Ya, kita nikmatin aja prosesnya perkembangan di bawah squadnya oleh ini gitu kan. Tetap keep support aja dan gue juga bukan ngebela, maksudnya bukan oleh banget gitu kalau misalkan mereka salah Ya atau mereka kita pun fair aja, objektif, ya kan? objektif Fair aja, aja. fair aja iya, Kayak kalaupun nggak kalau memihak harus gue. dikritik ya kita kritik gitu kan. Kalaupun Iya, harus dikasih pujian kasih pujian. Kalau harus ya hujat emang kritik tapi bukan iya, hujat yang kayak hujat rasis yang gitu lah. kritik yang Kritik-kritik membangun, kritik yang membangun. benar kayak ya gitu aja sih kalau review dari gue ya buat Ya laga mantap kemarin. Mas. Nah untuk preview lawan Sam besok nih gimana menurut lu? Menurut gue ya gue lumayan agak ketar-ketir ya, agak lumayan ya takut kalau bisa Hmm. dibilang soalnya kita tahu dengan West Ham dengan Mikel Antonio-nya dia bola-bola atasnya kuat, bola-bola matinya kuat dengan adanya Soucek, dengan adanya Michael Dawson yang kemarin baru ngegolin, terus Lingard nggak bisa main kan, terus Ya, Declan Rice yang lagi solid banget sekarang, dan yang pas kita di London Stadium tuh di markasnya West Ham, lagi-lagi kita kebobolan dari bola mati. Nah itu yang gue ibaratnya takutin dari itu sih. Mungkin kalau misalkan dan mainnya di Old Trafford bukan kalau nggak salah ya kan? besok itu mainnya di Old Trafford. Di Old Trafford. Nah yang gue takutin lagi satu lagi sekarang Old Trafford. Kayak kenapa ya? Buat Kayak gue tuh sekarang Old Trafford tuh udah kayak jadi bahan pesimis gue sih sekarang kayak ya kayak nggak kayaknya seangkar kalau kita main di away. gue kayak udah ya udah kayak nggak ada tuntutan buat harus menang kayak gitu. Kalau dari gue sih besok
lawan West Ham 3 poin tetap harga mati gitu loh, ya kan? Apalagi lo tahu Iya. semalam pemain-pemainnya juga pada ditarik duluan kayak AWB, Bruno, terus dan James udah Dan pada ditarik. James. Eh, ya menurut gue Ole ini udah mempersiapkan matang-matang strategi untuk lawan West Ham besok gitu. Iya, pasti pasti. Dan kita tahu semua juga poin kita sama City itu sekarang beda 11. 14 karena dia bermenang kemarin kan Oh, melawan Southampton. oh iya 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 Nah, kalau iya. misalnya besok kita menang ya kita tetap 11 lagi gitu. Dan ya, kalau menurut gue yang harus kita pastikan ini ibaratnya tiket Liga Champions ini loh. So kita harus Iya, pastiin dulu nih. Sedangkan kita lawan sama Leicester tuh cuma beda 1 poin, sama Chelsea cuma beda 6 atau 4 gue lupa. 5 deh, 5 atau 4 kalau nggak salah. 5 atau 4. Nah itu sih yang kayak Dan tapi kita masih ketemu Leicester lah nanti di Liga Inggris gitu. Leicester, Liverpool belum. Iya, dan gue Tottenham juga belum. ya Tottenham juga. Dan gue satu sih takut sama kalau di West Ham itu Antonio ya. Lu harus Iya waspada itu lah, sama dia Mikel Antonio. Mikel Antonio. Dan dia punya determinasi tinggi gitu loh menurut gua. Tuh, punya daya juang yang Lari badannya juga lari kenceng, ya badannya juga oke, ya kan? uh, lompatannya juga, headingnya juga oke. Iya, walaupun itu orang gelandang ya, tapi gaya di gelandang serang. Striker dia bro, Oh, bukan. Tapi striker dia, sebenarnya posisi aslinya dia striker, setahu gua striker dia, gelandang. mas striker, Oh, striker. oh striker dia. Tapi kayaknya dulu bukannya pernah gelandang sebelum yang pas lawan apa ya lupa gua waktu itu nonton. Oh, dia Itu striker saya ya? setahu striker menurut gua, setahu gua ya. Apa sih? Dan siapa lagi menurut lo pemain West Ham yang harus perlu diwaspadai? Gua sih lebih ke Okbona mungkin buat Oh, headingnya, buat bola-bola matinya. Soucek juga ya, Okbona, Soucek. Soucek, itu kan kita Soucek. pas di London Stadium kita kebobolan bola mati sama Soucek ya kan. Hmm. Karena menurut gue sekarang tuh duet Soucek sama Declan Rice tuh susah banget buat ditembus. Nah itu juga jadi ibaratnya bisa dibilang kerja keras banget sih besok menurut gue ya. Bruno tuh bakal kerja keras banget buat ibaratnya nembus dari penjagaannya Soucek sama Rice yang kita tahu pasti dia bakal dijaga ketat banget nih. Iya, Riz juga kita bisa tahu Uh, dia mainnya juga apa namanya solid gitu ya kan. uh, Ya, Souceknya juga lagi naik. Terus Creswell, crossingnya hmm, Creswell. Karena Creswell gue Creswell juga agak juga lumayan takut tuh sama crossingnya dia. sama ya aliran-aliran bola dari Mark Noble sih harus bisa dipotong-potong. Gue juga takut sama aliran-aliran sesat. Gue juga takut sekarang karena bentar lagi mau puasa. Asal aja, Gue juga asal aja, agak asal aja beda itu beda beda beda. agak Ya agak, enggak, agak takut gue sekarang agak ya banyak mau berdoa aja puasa kan. intinya. Sama aliran-aliran ilmu hitam lu mau berguru Pret? Ya, bukannya lu mau berguru ke Banten katanya kemarin. Jangan dong. Gak usah. Gak usah. Kita yang bener-bener aja lah. Ini bener-bener aja lah. Bener, Kita, parung aja parung diketan. ini sama aja dong. Oh sama aja ya? Sama aja Sama dong. aja, sorry. Sama aja dong. Udah, Baik. baik lagi nih ke preview gimana deh? Ya, menurut gue United nggak menang mudah ya. Kalau lawan West Ham besok, pertandingannya sulit gitu menurut gue. Sulit. Tapi pertandingan terakhir kita lawan West Ham tuh menang kan kalau nggak salah ya? Menang 3-1. Menang 3-1 ya? Ya terakhir di FA Cup 1-0. Kalau di FA Cup. Kalau Iya, di Liga Inggris ya. kita menang 3-1. Nah, Nah itu yang golnya Pogba. iya balik lagi Itu seperti ya yang gue bilang, tetap pesimis aja, nggak usah optimis gitu kan. kita pesimis. Karena gue salah Dan tuh kemarin tuh gue optimis tuh kemarin tuh sebenarnya. iya, gue juga Salah gue. kemarin bilang 3-1 sih harusnya satu Harusnya kosong aja. ya udah nggak apa-apa lah. Iya, Tapi kalau sekarang gue bener agak ada rada pesimis sekarang ya. pesimis. Iya, Apalagi main di Old Trafford. Ya itu gue agak-agak pesimis sekarang. Bener pesimis.
Langsung aja Pet kali ke tebak starting line up buat besok lawan Sam. Starting line up tetap kiper tetap Diano. Ya, Yeah. bek kanan the one and only siapa lagi AWB. Bek tengah Lindelof Maguire. Yeah. Sama. Kiri Shaw. Sama. Dua depan gue pakai 4-3-2-1 ya. 4-2-3-1. 4-2-3-1. 1-2-3-1. Depan dua tengah ini Fred sama McTom sih menurut gue. Fred sama McTom. Pogba Terus? belum ini kan. Belum Belum. bisa main kan. Ah, Terus tiga depannya lagi, tiga tengah ini ya IMF-nya Bruno seperti biasa. Kirinya Marcus Rashford kalau misalkan Rashford udah bisa main gitu ya kan. Kalau misalkan dia belum main bisa kemungkinan ditaruh James di sana gitu. yes. Dan untuk sebelah kanannya gue berharap Ole berani memainkan Amad Diallo. Belum Sebagaimana sih kalau menurut gua. Belum. bagaimana kita tahu moralnya dia juga lagi naik kan abis gol debut semalam dan gue berharap kalau misalkan udah saatnya menurut Ole dia starting iya mainin aja gitu loh menurut gue karena Yeah. sebagai cambuk juga untuk Greenwood yang performanya angin-anginan gitu ya kan. Yeah. Dan untuk striker depan ya kalau Cavani belum bisa main ya Martial. Itu aja sih dari gua untuk starting line up. Starting gua sih kalau menurut gua pakai 4-4-2 ya. 4-4-2, kiper gua Van der Sar, kanan gua Gary Neville, tengah Ferdinand sama Vidic, kiri gua Evra, terus tengah gua Paul Scholes sama Carrick, kanan gua Ronaldo, kiri gua Giggs, dua gua depan Rooney sama Tevez. Oh itu line up musim 2007-2008 ya itu ya masih ada Ronaldo di sana ya. Oke, Berarti sorry tadi ada ini nggak kesalahan teknis. teknis. Bisa Oke, dari gue ya, starting iya. gue pakai formasi tadi udah gue bilang kan 4-4-2, Hmm. kiper Van der Sar, kanan Gary Neville. Pengennya begitu gue, pengennya. Kangen banget gue squad itu soalnya. Squad juara ya. Parah. Itu Parah ya. Ferdinand tuh udah Udah nggak biaya. bisa. Aduh, kacau banget. Nggak Walaupun gue apa-apa. walaupun dulu Vidic Ferdinand juga suka ada blunder, suka ada Yeah. clearance yang nggak jelas. Mungkin karena dulu kan belum ada media masa gadget seperti sekarang gitu ya kan. Jadi banyak Media terus sosial dong, masa iya media media mas. massa, media Bener juga media sosial, sosial, tapi kan lebih ke media sosial. media sosial maksudnya, media Tuh, sosial, media biasa udah ada dulu kan. medsos, iya haters maksudnya haters yang gila-gila kayak sekarang tuh belum 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 ada gitu loh. Kalau sekarang kan Yeah. lu kayak bisa rasis lah ini segala macam gitu. Ya kalau dari Kalau lu gimana? gue sama kayak hampir sama kayak lu dari formasi dari belakang tengah pun sama mungkin gue lebih kayak ke depan tuh gue pakai Cavani, kiri gue Ya, Rashford, IMF gue Bruno, kanan gue Daniel James. Itu sih gue ya, lebih ke situ. ya kalau misalkan Cavani dan Rashford selesai ya gitu dari masa cederanya dia, Yeah. kalau mereka sudah pulih sama sih kalau gue Oleh juga juga kalau mereka Oleh udah juga pulih bilang kayak kan gitu. dia Rashford pas lawan West Ham tuh 50-50 dia main ya. Mm-mm. Tau lah 50-50-nya Oleh Oleh gimana kan. Kadang ya main, tiba-tiba gebrak. kemungkinan rada dipaksakan gitu ya kan. Yeah. Transport itu ya udah sih kalau menurut gue starting kayak gitu. Tebak skor gimana nih menurut lo? Berapa untuk United? Menang, kalah, seri. Lawan kita West Ham. Gue sih kayak realistis deh. Menang gue tapi 2-1. Gue juga Ugly mencoba win lah untuk gue, ugly win lah. realistis. 1-0 sih. 1-0. 1-0 menurut gue kalau misalkan Biasanya besok. yang 1-0 tuh menit akhir jadi satu sama, Pet. Ya kita lihat aja besok. Menurut gue sih Eh, kalau misalkan balik lagi
nggak ada efisiensi dari lini depannya, lini serangnya United, dan Iya, nggak ada kreasi-kreasi yang mumpuni gitu. Ya, iya. paling 1-0 lah. Ya sama kayak Crystal Palace lawan Milan Iya, kemarin. Ya gitu-gitu aja. kayak gitu. Monoton. Fans nontonnya anyep, haters nontonnya Hmm, seneng, ya kan? iya. Ya Terus udah. yang satu ada fans yang bilang, oleh ini. Ah, ya gitulah. Ya nggak apa-apa, kan opini dia. Apa-apa, Nggak opini. salah. Iya, Hak tapi dia. balik lagi lu jangan cuma sekedar ngeliat dari satu pertandingan tersebut gitu loh. Eh, Ya kita nikmatin aja lah United musim ini. Pertandingan besok semoga menang lawan West Ham. Gue berharap bisa mendapatkan 3 poin dan tetap amin, amin, amin. menjaga jaraknya dengan City walaupun jauh dengan margin Nah, 11 poin, tapi masih ada kemungkinan harapan lah gitu. Ya udah sih. segitu ya kali ya. Review Review semalam. sama preview buat besok nih lawan West Ham paling. Ya, Ya, semoga aja hasil yang bagus kali ini lawan West Ham buat MU lah. iya, Semoga aja. 3 poin Nggak harga nggak mati nggak lah. anyep nggak anyep kalau kemarin Maguire anyep lagi anyep terus Daniel James juga depan gawang lagi anyep ya semoga besok pada ibaratnya ada lucknya nggak apa-apa sih ada lucknya juga lah Iya, lawan 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 West Ham. Oke segitu aja review preview dari kita jangan lupa apa bet subscribe channel kita, like, komen. Kalau misalkan kalian ada saran atau kritik-kritik segala macam, ada tulis aja di opini komen nggak apa-apa. kalau iya kalau Ya, kalian juga pengen oh Oleh harusnya gini bro harusnya ya, gini kita bisa diskusi bareng kita ntar bisa karena diskusi biar bareng nanti. biar saling nambah wawasan aja gitu. Ya, dan Sama, oh jangan jangan lupa di follow. di follow Twitter kita, IG kita juga. Twitter lebih ngebahas tentang live score sih, kalau lagi kayak info-info pemain segala macam. Ada di bawah nih, di Ya, bawah. linknya Linknya di jangan di bawah skip cari juga aja. videonya, tonton terus pokoknya, Iklannya jangan di skip walaupun belum ada. karena walaupun belum ada, kalau ada pun juga jangan di skip Jangan ya. di skip ya. Jangan Ya di udah skip. itu aja Soalnya sih. kita butuh iklan itu. Kita butuh, kita butuh. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. Dah, itu aja dari gua berdua. Oke. See you in the next video. Bye bye.